Namo Buddhaya, selamat malam. Duduk di hadapan kita adalah Yang Mulia Bhikkhu Jayasilo. Saya akan bacakan sedikit profilnya. Nama penahbisan Bante Jayasilo, tempat penahbisan Padepokan Dhammadipa Arama. Domisili di Pusdiklat Budi Sikadama Santibumi. Jabatan sekarang sebagai Sekretaris Umum di Yayasan Sangga Theravada Indonesia. Kemudian juga sebagai Padesa Nayaka untuk Bangka Belitung, jadi Provinsi Babel. Nah, pada malam hari ini kita akan mendengarkan dhamma yang judulnya agak sedikit mungkin membuat kita tertarik untuk mendengar, yaitu pada untuk sukses. Pada, ingat ya, pada itu jejak kaki kalau nggak salah, tapi nanti kita dengarkan uraian dari Bante. Jadi saya serahkan kepada Bante, silakan Bante. Namo Buddhaya. Ya, saya juga sedikit meniru Ramani, katanya kalau tak kenal maka tak sayang ya. Justru saya memang tidak mengenal ibu bapak semua. Ini adalah kali kedua saya datang ke Jambi. Kali kedua. Itu pun cuma sebentar. Nggak lama. Orang Jambi ya saya kenal cuma satu. Ada dua sebenarnya saya kenal. Satu Bante Atimido. Kedua Bante Vipulasilo. Yang sebenarnya itu juga bukan orang Jambi. Saya tahu beliau itu juga bukan orang asal sini. Beliau berasal dari tempat lain, cuma berdomisilinya di sini. Ibu, bapak sekalian, tadi disampaikan bahwa kita pada malam hari ini mengikuti kegiatan PPD, Pekan Pendalaman Dhamma yang kelima. Selama ini hanya 5 kali atau ini malam kelima? Kali kelima, berarti sudah 5 tahun diadakan PPD, betul? Bukan, maksudnya setiap Sabtu Minggu ini oke. Kalau boleh tahu di Wirajaya Manggala ini sudah berapa kali diadakan PPD? Kita dulu ada SPD, yaitu tiap hari sebulan menjelang Waisak. Kemudian tapi lama-kelamaan mungkin tiap hari ada yang rumahnya jauh, jadi yang datang tinggal beberapa orang gitu Bante. Baik, berarti dulu sudah ada SPD, sekarang berganti nama menjadi PPD. PPD Pekan. Ibu, bapak sekalian, memang SPD, istilah SPD dan PPD ini agak unik. Sebenarnya saya menjadi bhikkhu sudah 8 wasa, tahun ini 9 wasa. Itu airnya tolong dibawa. Nggak usah takut, Bante nggak gigit kok. Taruh sini aja. Sebelah sini. Cara kasaba mana nih? Ketahuan Bante nggak dikasih minum. Justru kalau kita mau melatih sebagai yang baik, semua di paper dari awal. Itu kalau mau jadi lebih baik. Kalau kita tidak mau jadi lebih baik, ya kita hanya menggunakan kebiasaan yang pernah kita lakukan. Mengenai istilah SPD dan PPD. SPD dulu dikenal dengan sebutan Sebulan Pendalaman Dhamma. PPD merupakan Pekan Pendalaman Dhamma. Istilah PPD itu saya baru mengetahui ketika saya menjadi bhikkhu. Ketika saya masih sebagai umat, tidak pernah mendengar kata PPD. Karena mungkin saya mainnya kurang jauh. Jadi yang saya tahu hanya SPD. Ibu bapak sekalian, SPD itu ternyata di berbagai macam tempat itu singkatannya berbeda-beda. Tidak sama. Jadi disampaikan oleh Ramani adalah Sebulan Pendalaman Dhamma. Di tempat lain juga ada disebut sebagai Seminggu Pendalaman Dhamma. Jadi dari 4 minggu itu hanya minggu awal atau hanya minggu akhir. 1 minggu setiap hari itu diadakan pendalaman dhamma. Juga ada SPD itu artinya adalah sesuka hati pendalaman dhamma.
Saya tidak bohong, ini sungguhan ada. Kenapa seperti itu? Karena berbagai macam tempat itu untuk mendapatkan narasumber itu agak susah. Maka mereka jika bisa mendapatkan narasumber itu, ya baru bikin di hari itu. Maka waktunya itu tidak tetap. Bisa hari Rabu, bisa hari Sabtu, bisa hari Senin, pokoknya sesuka hati mereka. Itu ada. Nah, di sini adalah pekan pendalaman Dhamma, di mana 2 hari setiap akhir minggu itu diadakan pendalaman Dhamma. Ibu, Bapak sekalian, tema yang saya bawa pada malam hari ini adalah pada. Sebenarnya saya sudah memberikan ketikan, pada itu ada kata kurungnya, tapi di sini enggak ditulis. Pada kata kurung untuk sukses. Mengapa saya mengambil tema seperti ini? Karena berawal dari sebuah pertanyaan dari seorang samanera. Atau seorang samanera bertanya, Bante, kenapa ya kalau kita membaca Sutta, Tipitaka, itu kok hampir semua itu untuk para biku? Kok bukan untuk para umat ya Bante? Kok untuk para biku? Ya jelas, 98% memang isi sutta itu semua ditujukan kepada para biku. Kenapa? Karena audiensnya itu para biku, bukan yang lain, para biku. Tetapi ajaran Sang Buddha itu ketika disampaikan kepada para biku juga disampaikan kepada yang lain-lain. Satu sumber kepada para biku mengajarkan kepada yang lain-lainnya. Nah, kalau kita membaca Tipitaka, ternyata banyak muatan, itu semua bisa digunakan, dilatih, baik para biku maupun para berumah tangga. Tidak hanya para biku, tidak hanya berumah tangga. Tapi Dhamma Sang Buddha itu bisa dipelajari, bisa dilakukan, dilatih, baik para biku maupun berumah tangga. Cerita yang kedua adalah pertanyaan oleh seorang umat kepada kami para biku. Terkadang kalau ada umat bertanya, saya itu agak mikir. Ada umat bertanya, Bante, saya mau tanya tentang pernikahan Bante. Kira-kira bagaimana ya Bante bisa punya keluarga yang bahagia? Dalam hati saya berpikir, sepertinya orang ini salah tanya. Kenapa? Biku ini tidak berkeluarga. Kalau tidak berkeluarga, bagaimana bisa memberikan saran tentang keluarga bahagia? Ini tahu-tahu ngawur isinya. Tapi para biku ternyata juga sebagai pengamat. Jadi kami mengamati kalau Anda kira-kira bahagia itu apa. Karena definisi bahagia itu ternyata berbeda-beda. Sama juga dengan sukses. Bante, bagaimana ya Bante bisa kaya, bisa sukses? Karena sukses itu selalu identik dengan kekayaan yang tinggi. Betul? Nah, Bante Meyojian. Tahu Meyojian? Di sini kira-kira orang apa sih? Hokkien ya? Bojian lah begitu. Bolui. Oh, oke ya. Wah, mencai lah. Biku tidak punya uang. Tapi ditanya bagaimana cara punya uang. Ini agak aneh. Kalau bikunya jawab, takutnya ngawur juga. Tetapi ibu bapak sekalian, di dalam Dhamma disampaikan bahwa sukses itu memang ada. Memang ada. Tapi ada sifat yang berbeda dengan pengertian kita. Di dalam Dhamma sampaikan bahwa sukses itu kebanyakan untuk urusan spiritual. Yang dimana urusan spiritual itu bisa berjalan dengan baik jika urusan duniawi Anda juga baik. Kalau urusan duniawi Anda agak susah, itu juga agak susah untuk melatih spiritual. Bayangkan, kalau orang mau meditasi, tapi bolui, bocek, tahu bocek ya? Nggak makan itu,
Kalau mau meditasi, tidak makan, pusing. Duduk meditasi, pikirannya, makan, makan. Begitu, perutnya kelaparan. Maka Guru Agung Buddha mengajarkan bahwa Anda juga harus memenuhi kebutuhan hidup Anda terlebih dahulu, agar Anda bisa melatih spiritual Anda. Jadi semua dimulai dari kebutuhan ekonomi Anda. Kalau kebutuhan ekonomi Anda tidak terpenuhi dengan baik, maka agak susah untuk punya latihan spiritual yang baik juga. Tetapi kebutuhan ekonomi itu tidak selalu serta-merta sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena persepsi orang cukup itu berbeda. Sebagai contoh, kalau Anda diberitahu di Wirajaya Manggala Jambi ini, wihara ini, di bawah wihara ini ternyata ditemukan tambang emas. Misalkan kira-kira kalau Anda tahu sebagai pengurus wihara atau sebagai umat wihara ini, Anda tahu di bawah wihara ini dan masalah ini ada emas, ada tambang emas. Anda ngapain kira-kira? Sebentar. Di bawah ada masalah wihara ini ditemukan tambang emas. Anda ngapain? Ini wihara loh ya. Ini wihara loh. Nanti ciong loh ya. Wihara loh. Masih berani pindahin? Masih berani pindahin? Tukar tambah. Ini kayak jualan elektronik ya, tukar tambah. Umumnya orang kalau tahu wihara ini di bawah tambang emas, pasti akan menggali. Kemudian berpikir, oh Bante enggak apa-apa, kita bongkar wihara ini, nanti kita gali emasnya, kita jual emasnya, nanti bikin yang paling baru, lebih besar. Setuju? Bahaya nih. Ternyata di sebelah kiri juga ditemukan tambang emas. Anda ngapain? Gali sebelah juga. Kotik Bante Atim itu. Di bawahnya juga ditemukan tambang emas. Anda ngapain? Bante suruh pindah gitu ya. Bante pindah dulu Bante. Nanti kita gali, jual emasnya kita bikin yang lebih bagus lagi. Begitu kan? Ternyata sekian banyaknya yang kita dapatkan itu tidak bisa memuaskan nafsu satu orang. Di zaman dahulu ketika Bante Ratapala, ketika beliau ditanya oleh seorang raja, kenapa Bante menjadi biku? Jawaban terakhir beliau adalah bahwa semua makhluk ini itu adalah budak dari nafsu, tanha dasu. Kenapa seperti itu? Karena biarpun ada hujan emas yang datang, itu tidak bisa memuaskan nafsu satu orang. Artinya, masalah kecukupan itu berbeda-beda. Bagi saya sebagai biku, dapat jubah, dapat makan, kesini ada yang belikan tiket, tak usah jalan kaki, tak usah ikut walk for peace ya. Jalan kaki ke sini, enggak juga, naik pesawat ke sini, di bandara ada yang jemput, udah cukup. Tapi bagi Anda, belum tentu seperti itu. Artinya masalah kecukupan itu berbeda-beda. Nah, kalau kita juga bicara tentang kesuksesan, itu juga berbeda-beda. Tapi dalam ajaran Buddha disampaikan bahwa ada yang disebut seperti roda, yaitu caka, roda. Anda tahu kata-kata dhamma caka artinya roda dhamma. Tapi saya memakai kata pada. Pada itu artinya kaki. Kaki. Kenapa pakai kaki? Kenapa Anda pakai istilah kaki? Agar Anda tahu bahwa jika Anda ingin bergerak ke sebuah arah, Anda butuh topangannya. Kalau hanya menggunakan roda, roda itu bisa maju, bisa mundur. Kalau Anda maunya maju, tapi rodanya salah,
Jadinya bukan maju, tapi jadi mundur. Roda itu juga punya kekuatan untuk menopang. Kaki juga punya kekuatan untuk menopang. Oleh karena itu saya gunakan istilah pada kaki untuk sukses. Kenapa? Kita perlu memahami bahwa untuk maju, untuk sukses, kita perlu topangannya. Ibu bapak sekalian, di dalam Cakasuta, suta tentang roda, disampaikan bahwa ada 4 hal agar Anda itu bisa maju. Yang pertama adalah tinggal di tempat yang sesuai. Patiru Padesawasa. Kenapa tinggal di tempat sesuai ini menjadi saya pertama Bante, menjadi kaki pertama Bante, menjadi roda pertama Bante? Karena jika Anda sehari-harinya tidak tinggal di tempat yang tidak sesuai, Anda agak susah. Anda agak susah. Ada tamu datang, tidak usah dilihat. Biarkan saja. Kenapa? Kalau ada tamu datang, Anda lihat sana, Anda tidak akan dengar apa yang saya sampaikan saat ini. Nanti yang ada dalam pemahaman Anda bisa putus-putus. Jadi siapapun yang maju, anggap aja angin lewat. Kalau bisa. Ibu bapak sekalian, yang pertama adalah tempat tinggal di tempat yang sesuai. Tadi ketika saya turun dari pesawat, masuk ke mobil, saya sempat bertanya, di Jambi ini polusi juga atau tidak? Polusi juga atau tidak? Mohon yang di belakang diam ya. Ini suara Anda kedengar sampai sini. Kalau Anda ngomong, saya ngomong tidak kedengaran. Nah, oke, diam sudah. Terkadang memang perlu digitukan. Kalau ngomong di belakang diam-diam, diam, tidak mempan. Kalau ngomong di depan begini, kadang mereka baru dengar. Jadi jangan sakit hati ya sama saya. Jangan sakit hati. Karena saya tinggal di Pusiklat. Di Pusiklat punya kebiasaan, semua harus baik dari awal. Kalau dari awal tidak baik, jangan lakukan. Begitu. Jadi kami agak kejam di sana. Oh, oke, agak strict kalau begitu. Dia mau ngomong apa ya? Polusi, oh ya polusi. Ganggu gagal itu soalnya. Polusi. Saya tanya dengan menjemput saya, di Jambi ini polusi ya? Jawabannya sedikit Bante. Tapi kok apa yang saya lihat semua kok putih ya di sini ya? Karena saya tinggal di Pusiklat BSD. Di BSD itu kalau dari airport menuju ke BSD itu, Anda akan lihat banyak pemandangan putih-putih di sana. Saya kira kabut awalnya, ternyata adalah polusi. Karena seingat saya, kalau saya salah ingat ini bisa dibetulkan, seingat saya di Jambi ini sedikit pabrik. Betul ya? Sedikit pabrik. Jadi untuk asap yang naik ke atas itu harusnya sedikit, tidak banyak. Maka ketika saya pergi ke daerah lain seperti ke Malang, ke Palu, ke Kalimantan, itu biasa langitnya biru. Hari ini putih. Maka saya tanya, di sini apakah ada polusi atau tidak? Nah, ibu bapak sekalian, kalau Anda tinggal di tempat yang sesuai, itu berarti bicara tentang iklim juga, cuaca juga, dan bagaimana lingkungan Anda. Kalau kita tinggal di tempat yang tidak sesuai, maka untuk memenuhi kebutuhan ekonomi paling sederhana saja, itu agak susah. Kalau Anda tinggal di tempat yang sangat paceklik, sangat susah, sangat kering, sangat susah untuk mendapatkan pekerjaan, maka itu bukan tempat yang sesuai. Kalau Anda tahu benua Australia, bagian tengah itu kosong. Kenapa? Di tengah itu tidak sesuai untuk ditinggali soalnya. Antartika, kutub, itu juga sedikit yang tinggal. Kenapa? Karena banyak orang nggak tahan di sana. Di sana itu matahari 24 jam. Kalau Anda nggak percaya, nanti bisa buka Google, coba ngecek. Kenapa? Karena bumi itu berputar. Jadi baru sebentar matahari itu
ketemu matahari lagi. Maka di negara-negara tertentu, seperti negara kutub utara, negara bagian kutub, bagian utara, beberapa dari situ untuk mendapatkan matahari cukup susah. Contoh Norwegia. Norwegia itu kemungkinan matahari muncul hanya 5 jam ataupun 4 jam. Sisanya gelap. Maka orang tuh bertanya, Bante, ini iseng bertanya, kalau Bante misalkan tinggal di Norwegia, kemudian matahari cuma 5 jam, 4 jam, Bante gimana makannya ya? Kan makan cuma pagi sama siang. Lah kalau sudah jam 11 masih gelap, bagaimana Bante? Masa nggak makan? Kan begitu pertanyaannya. Sebenarnya ini ada pertanyaan bagus. Kenapa? Kalau kita bicara tentang dhamma, tentang winaya, memang ada aturan bagi para biku itu makan setelah terang hari. Tapi tidak semua tempat bisa seperti itu. Maka ada kalanya kita menggunakan kebiasaan masyarakat lokal yang di sana. Mereka mulai aktivitas jam berapa? Karena para biku itu kan mendapatkan makanan berdasarkan pemberian umat. Kalau jam 7 di sebuah negara itu, masyarakatnya masih tidur, biku keluar, nggak ada kasih makan. Maka menggunakan jam lokal yang ada di sana. Karena masalah pagi siang juga bisa kebalik-kebalik. Ibu bapak sekalian, yang pertama adalah tinggal di tempat yang sesuai. Kedua adalah punya teman yang bijaksana. Punya teman yang bijaksana. Dalam bahasa Bali disebut dengan Sapurisa Sangsewa. Anda punya teman yang baik. Teman yang baik ini itu banyak membantu Anda nantinya. Kenapa? Teman yang baik itu akan memberikan arahan agar Anda bisa maju. Teman yang tidak baik itu akan memberikan arahan agar Anda jauh dari kebahagiaan, jauh dari sukses. Sebagai contoh, di dalam para Bhava Sutta, Sutta tentang kehancuran, ada 16 poin tentang kehancuran. Salah satunya adalah bergaul dengan teman yang salah. Kan teman yang salah itu akan mengajak Anda untuk aneh-aneh. Misalkan Anda tidak punya kebiasaan untuk nongkrong tengah malam. Bahasa modernnya adalah bergadang. Di sini rata-rata masyarakat di Jambi ini kalau tidur jam berapa? Jam 10 rata-rata ya. Paling gampang begini. Kira-kira rata-rata di masyarakat di Jambi ini jalanan sepi itu jam berapa? Udah sepi ya. Ya, makanya saya hanya mengatakan kita ambil saja pukul rata bagaimana. Misalkan kita ambil jam 9 malam. Berarti masyarakat di jam 9 malam itu sudah tidak beraktivitas, alias sudah tidur. Di Kota Blitar, masyarakat itu sudah sepi ketika jam 8 malam. Begitu. Berarti masyarakatnya sudah pada mulai istirahat atau santai di rumah. Tetapi ada sekelompok orang yang suka bergadang. Bergadangnya itu suka ngajak yang aneh-aneh. Mereka membuat sesuatu hal agar Anda ikut dengan mereka. Kenapa? Kalau sendiri nongkrong, bergadang, tidak seru. Kalau Anda mau nongkrong, bergadang itu harus rame-rame, biar seru. Nah, di situ ngapain saja? Bisa banyak macam. Tidak semua bergadang itu buruk, tidak. Tapi terkadang, di zaman dahulu, ketika pergi bergadang, selalu punya nilai negatif. Punya anggapan negatif. Nah, artinya adalah ketika Anda bertemu dengan teman yang tidak baik, ada kemungkinan Anda akan diajak untuk melakukan hal yang tidak baik juga. Oleh karena itu, selektiflah dalam berteman. Selektif dalam berteman. Itu kedua. Itu sebagai roda yang kedua. Tapi kalau roda cuma 2, bisa goyang. Betul? Kalau cuma kiri kanan, terus
Misalnya meja begini ya, cuma punya 2 roda, kiri sama kanan. Bisa jatuh enggak kira-kira? Bisa jatuh? Oke. Sekarang pakai roda ketiga, tambah 1 roda lagi. Yaitu menuntun diri ke arah yang baik. Nama bahasa palingnya atak sama paniti. Bukan cak. Cak itu artinya dan. Atak sama paniti. Itu membuat kita menuntun diri ke arah yang baik. Artinya apa? Artinya kita melihat apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu bermanfaat atau tidak. Atak sama paniti. Itu menuju pada hal yang bermanfaat atau tidak. Kalau kita melakukan sesuatu, itu tidak ada manfaatnya, malah membuat kerugian, maka itu tidak boleh dilakukan. Contoh apa Bante? Contoh, dalam Prabhupada sudah sampaikan bahwa orang yang mencintai Dhamma itu akan naik. Orang yang membenci Dhamma itu malah akan turun. Kalau kita datang ke wihara ini, ikut PPD, dan kita tidak suka mendengar Dhamma, maka akan jatuh. Ketika Anda datang ke sini, pilihan Anda ngapain? Belajar Dhamma atau nongkrong? Kan banyak macam. Ya jangan kau jawab, enggak jawab. Saya tidak menuduh Anda, tidak. Ini hanya sebagai contoh saja. Kenapa? Di berbagai macam tempat, ternyata orang datang ke wihara itu punya tujuan berbeda-beda. Sebagai contoh, saya dulu tinggal di kota Surabaya. Di Surabaya itu juga ada 5 wihara di sana. Ada sebuah wihara itu yang bertingkat 2. Semuanya sekarang bertingkat 2. Semuanya sekarang. Nah, biasanya kalau di kota Surabaya itu, selesai puja bakti, hari Minggu, umat diberikan santapan siang. Makan siang. Di sini juga begitu atau tidak? Tidak ya? Kasihan Anda. Di Surabaya bisa kasih makan. Nah, ternyata ketika datang ke wihara itu, ada salah satu orang itu ketika datang ke wihara, dia tidak naik ke Dhammasala. Tapi dia langsung menuju ke ruang makan. Dan pola ini dilakukan setiap minggu. Nah, suatu saat ketika dia seperti ini, dan ketika sudah selesai jemput jabakti, umat pada turun untuk ngantri makan itu. Kebetulan hari itu menunya adalah soto. Saya bilang soto ini bukan berarti saya minta loh ya, tidak. Karena di berbagai macam tempat ketika saya gunakan contoh ini, umatnya mikir, oh kalau Bante sebutkan nama makanan itu, berarti Bantenya mau. Contoh, saya pernah pakai contoh ini di Medan. Nggak jauh dari sini kan, Medan. Saya pakai contoh bakmi. Kenapa? Karena bagi saya di Medan, kan orang Hokkien juga tuh. Kan sama dengan Anda juga kan banyak orang Hokkien. Orang Tenglang, orang Hokkien, gak makan mie gak seru. Betul kan? Maka terkenal adalah bakmi. Di Bangka juga terkenal bakmi juga. Maka nama sebutan bakmi Bangka. Saya bukan mbak ya, tapi mie. Karena mbak itu artinya babi kan. Betul kan? Mbak itu kan babi. Jadi kok nggak ada babinya? Kok cuma mie, cuma isinya ayam. Berarti kan ini bukan mbak, tapi aslinya apa kok ayam tuh? Yam kan? Yam mie kan? Mie ayam gitu kan? Karena di Jawa juga begitu. Di Jawa, ini macetan tentang makanan malan. Di Jawa, itu juga kalau orang di Jawa, itu kalau makan, itu selalu mereka ingat dengan apa yang terkenal di situ. Di Medan terkenal dengan mie-nya juga. Bukan bakmi, tapi mie. Nah, saya pakai contoh mie. Besok pagi Dana makan, semua keluar mie. Saya tanya, loh, kok semua mie? Apa kata pengurusnya? Kan Bante mau, semua Bante cerita. Maka karena gara-gara itu, setiap kali saya kasih pesan Dhamma, saya selalu kasih catatan. Ini hanya contoh, bukan saya minta. Kalau Anda semua kasih saya mie, nanti saya bisa digesernya tinggi nanti.
Nggak tahu TG ya? Nggak tahu. Tahu. Cuma satu ulangnya cuma diem toh. Trigliserida. Nggak tahu TG? Tahu enggak? Oh, oke. Bagus. Karena banyak orang yang nggak tahu loh. Nggak tahu, banyak. Orang cuma tahu kolesterol. Padahal dalam poin-poin kolesterol itu ada nama trigliserida. Trigliserida itu adalah lemak dan pembuluh darah. Ini biar Anda tahu. Karena TG itu kalau sampai tinggi, Anda akan kemungkinan stroke-nya tinggi. Anda akan punya kemungkinan stroke-nya juga tinggi. Ini baca sedikit tentang dunia kedokteran. Apa ya, ngomong apa ya, Dik? Sudah Mei, trigliserida. Sebelum itu ngomong tentang soto. Oh, soto lagi, oke. Soto. Nah, orang ini ketika sudah makan soto, dan umat sudah pada ngantri di bawah, dia tiba-tiba ngantri lagi. Dan ada umat yang tahu. Ketika umat tahu tuh, umatnya menegur. Loh, kan Anda udah makan tadi. Yo, gantian dong. Kan juga banyak belum makan. Apa jawabnya dia? Sotonya enak ya. Coba dia begitu. Ketika ditegur, dia malah jadi marah. Sampai berantem. Ini kejadian sungguhan. Saya tidak ngarang. Berarti orang ini ketika datang ke wihara, tujuan dia adalah untuk cari makan. Bukan untuk mendengarkan dhamma. Berarti orang ini tidak bisa membedakan mana yang berguna, mana yang kurang berguna. Mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Kalau Anda bisa semua punya intensi datang ke wihara untuk mendengarkan dhamma, untuk berbuat kebajikan, berarti Anda sudah melakukan hal yang bermanfaat. Itulah bagaimana kita menuntun diri ke arah yang bermanfaat. Manfaat itu artinya bagi kita bagus, itu artinya. Nah, roda yang keempat adalah tentang punya kebajikan. Anda punya usaha, tapi bohoki agak susah loh. Kalau Anda cuma mengandalkan hoki, tidak ada usaha, juga susah. Kalau Anda datang ke Wirajaya Mangala Jambi ini, tiap pagi, misalkan ya, tiap pagi sembahyang di sini. Oh Buddha, semoga dengan ini, semoga saya sembahyang ini, Jen datang. Bank tutup nanti, itu tidak akan terjadi. Kecuali Anda bobol kotak dana itu. Itu tidak akan terjadi. Kenapa? Orang banyak berpikir, kalau sudah karmanya kan sudah akan terjadi Bande. Itu namanya sesat. Di dalam Dhamma sampaikan bahwa apa yang Anda lakukan, karma adalah salah satunya, bukan satu-satunya. Apapun terjadi pada diri Anda, baik atau buruk, karma adalah salah satunya, pemicu, bukan satu-satunya. Jadi kalau kita punya pikiran, semoga saya bisa baik hidupnya, hanya dengan sembahyang, tidak akan terjadi. Harus ada usaha juga. Tapi usaha tidak punya kebajikan juga susah. Tidak sedikit banyak orang menyampaikan bahwa Bante, saya sudah sering berusaha Bante, sudah berbuat ini, berbuat itu, tapi tetap tidak bisa sesuai dengan harapan saya. Kenapa seperti itu Bante? Karena tidak ada kebajikan yang dia lakukan. Itu masalahnya. Artinya, kalau Anda mau majunya itu mudah, agar stabil juga, Anda butuh 4 pada ini, 4 kaki ini, 4 roda ini. Agar apa? Agar Anda bisa maju dengan baik. Dan Anda tidak akan mundur. Karena roda itu sifatnya bisa maju, bisa mundur juga. Tapi dengan 4 roda yang baik-baik ini, jika Anda punya semuanya, maka usaha Anda dalam hal duniawi ataupun usaha spiritual, itu juga akan bisa terjadi dengan baik juga. Oleh karena itu, Ibu Bapak sekalian, jangan pernah menyepelekan hal di dalam Dhamma. Karena itu berguna bagi diri kita.
Inilah penjelasan tentang 4 pada, 4 roda bagi ibu bapak sekalian. Ya, jika ada yang mau diskusi, saya persilakan. Ya, Satyoto Namo Buddhaya Bante. Biasa umat-umat ini kan banyak bertanya, berbuat bajik itu banyak macam. Kadang-kadang kan orang pasti bertanya, dari bermacam-macam itu yang terbaik itu apa? Sehingga melakukan sedikit tapi hasilnya banyak begitu Bante. Kan banyak seperti itu Bante. Misalnya apa sih perbuatan yang terbaik menurut agama Buddha sehingga menghasilkan kebajikan yang lebih besar? Itu Bante. Terima kasih. Pertanyaan ini masih menggunakan pola pikir investasi. Saya kasih sedikit, kok bisa dapat banyak. Kan begitu kan? Ini kan teori ekonomi kan? Apa teori ekonomi? Pengorbanan sedikit mendapatkan laba sebesar-besarnya. Itu kan teori ekonomi. Ini sama. Ini pertanyaan dari sisi menggunakan ilmu ekonomi. Di dalam Dhamma disampaikan bahwa kebajikan itu bisa berbanyak macam. Dan kebajikan itu harus Anda lakukan satu demi satu. Tidak bisa hanya satu. Satu demi satu harus Anda lakukan semuanya. Contoh, kalau Anda tahu inti ajaran Buddha adalah tentang 4 kebenaran mulia. Dari kebenaran keempat dibagi menjadi inti lagi, bisa kita sebut sebagai sila, samadhi, dan panya. Sila, samadhi, dan panya itu tidak bisa dipisahkan satu demi satu. Sila dilakukan untuk mendapatkan samadhi. Samadhi dilakukan mendapatkan panya. Dengan panya itu maka akan bisa terbebaskan. Sila, samadhi, dan panya dilakukan bersama-sama. Bukan hanya salah satunya saja. Oh Bante, aku hanya mau sila saja. Tidak bisa. Oh Bante, aku mau samadhi saja. Dari mana? Sila aja tidak ada. Aku hanya mau panya. Juga tidak bisa. Panya itu bisa muncul dari sila dan samadhi. Artinya kebajikan itu harus dilakukan semuanya. Kebajikan apa Bante yang paling tinggi itu adalah membabarkan Dhamma. Sesuai ajaran Sang Buddha. Bukan sesuai persepsi Anda masing-masing. Itu susahnya. Kenapa? Jika Anda membabarkan Dhamma salah, kemaburukan juga besar. Begitu. Kalau Anda mau tanya kebajikan apa paling besar Bante? Kalau aku benar menyampaikan sabadhanang dhammang jinati. Paling besar itu adalah di segala dhamma, dana dhamma adalah dana yang tertinggi. Dana dhamma itu dengan tujuan agar orang yang mendengarkan bisa melakukan. Orang yang mendengarkan ini menjadi tercerahkan. Dia setidaknya punya pandangan benar. Pandangan benar itu mengerti tentang anicca, dukkha, dan anatta. Mulai pusing tidak Anda? Mulai pusing tidak? Tidak pusing? Bagus. Kan namanya PPD kan? Pekan Pendalaman Dhamma. Maka semuanya didalami semua. Baca tentang anicca, dukkha, dan anatta. Kalau kita mengajarkan Dhamma, kemudian orang itu menjadi sesat, itu bukan kebajikan, itu menjadi sebuah keburukan. Oleh karena itu hati-hatilah dengan asumsi ataupun persepsi masing-masing. Apa yang Anda sampaikan itu harus ada sumbernya. Begitu. Jadi kebajikan semua harus dilakukan. Nah sekarang kita ubah. Bante, sekarang saya bukan sedikit tapi dapat banyak. Bukan seperti itu. Apa Bante kebajikan sehari-hari yang bisa saya lakukan? Itu pertanyaannya. Bukan sedikit dapat banyak. Tapi sehari-hari kebajikan apa yang bisa saya lakukan? Kebajikan yang Anda lakukan sehari-hari minimal adalah kepada anggota keluarga Anda masing-masing.
Ada yang masih punya ayah? Semua enggak ada. Jadi saya tanya ini, ada masih punya ayah? Pertanyaan saya ada atau tidak, bukan masih. Masih ada orang tua? Oke. Iya, paham. Saya tanya ada kan? Ya ada, jawabnya ada. Kalau nggak ada ya diam dia. Kan begitu. Kalau Anda perhatikan baik-baik, pernah tidak Anda memberi makan kepada orang tua Anda dengan tangan sendiri? Pernah tidak? Pernah satu. Lainnya? Pernah. Kira-kira ketika Anda memberi makan kepada orang tua Anda dengan tangan sendiri, Anda bahagia atau tidak? Anda bahagia itu sudah berbuah karma baiknya di situ. Anda bisa bahagia? Iya. Ketika Anda berbuat baik, muncul rasa bahagia. Itu salah satu karma baiknya berbuah. Pernah nggak Anda berbuat jahat kepada orang tua? Pernah. Baik. Ketika Anda berbuat jahat kepada orang tua, ada nggak rasa kesedihan muncul di situ? Itu karma baik sudah berbuah di situ. Ya, sudah berbuah di situ. Maka Anda bisa sedih kan? Saya katakan tadi, apapun terjadi pada diri Anda, salah satunya adalah karma, penyebabnya itu. Kalau Anda bisa memberi makan kepada orang tua, berarti Anda bisa berbuat baik kepada orang lain juga. Tapi jika Anda bisa berbuat baik kepada orang lain, tapi tidak bisa berbuat baik kepada keluarga sendiri, itu yang perlu dikoreksi. Maka sehari-hari kebajikan apa yang bisa saya lakukan? Berbuat baiklah kepada orang keluarga Anda. Jika Anda tidak bisa memberi, jangan buat sakit hati mereka. Begitu. Jangan berbuat buruk, tambah kebajikan, sucikan diri masing-masing. Saya Bante hanya bisa kasih makan orang tua, misalkan kue tiaw, begitu ya. Jangan kue tiaw. Dan orang tua Anda suka, bagus. Tapi ketika Anda bisa berbuat yang lebih dari itu juga hal yang bagus juga. Kenapa? Karena setahu saya, sepengamatan saya, dengan cerita orang-orang itu, orang tua itu tidak banyak mintanya. Katanya begitu ya. Saya tidak punya anak, saya tidak tahu jadinya. Bisa punya orang tua. Orang tua itu hanya agar anak itu tidak bikin susah orang tua. Dan anak hidupnya juga baik. Kan begitu maunya. Kenapa? Kalau anak hidupnya baik, tapi sehari-hari menyakiti orang tua sedih kok. Kan begitu. Anak nggak bikin susah orang tua, tapi hidupnya agak susah. Orang tua juga agak sakit lihatnya. Maka cuma dua ini harapannya itu. Anak nggak susah, dan nggak bikin susah orang tua. Ketika Anda bisa seperti ini, berarti Anda sudah memenuhi harapan orang tua Anda. Dan itu adalah kebajikan yang tidak bisa dilakukan semua orang. Tidak bisa. Ibu saya punya harapan kepada saya waktu itu adalah agar saya punya keturunan. Saya katakan saya mau jadi biku, ibu saya kaget luar biasa. Iya, kenapa? Ya kita sama-sama orang Tenlang lah. Orang Tenlang itu kan selalu ingin ada penerus keluarga, begitu. Ketika anak mau jadi biku, kebanyakan orang pasti akan melarang. Kenapa? Karena mereka berpikir, satu, mereka punya harapan tidak akan tersampaikan. Kedua, pikir, kalau jadi biku sudah pindah alam. Mereka berpikir, kalau jadi biku itu sudah pindah alam. Artinya, tidak bisa ketemu lagi. Ketiga, jadi biku itu jadi peminta-minta. 4, jadi biku itu hidupnya susah. Biasa seperti itu. Kalau Anda lihat saya, nah, itu semua terpatahkan.
Jadi biku susah? Enggak, putingnya gemuk. Sehat. Iya kan? Jadi pikiran yang di awal tadi, satu, oke. Boya dengarkan di sini toh yo. Kalau Anda tidak punya pikiran di sini, berarti Anda akan sangat mudah untuk teralihkan. Begitu. Hati-hati. Kalau Anda punya HP, dan ketika ada pesan dhamma, Anda main HP, hati-hati. Berarti Anda akan punya banyak masalah dalam hidup Anda. Kenapa? Hal yang bermanfaat saja Anda nggak bisa perhatikan kok. Anda sangat sering terganggu dengan yang lain. Dikatakan asada, tidak punya keyakinan. Saya sering menegur umat Buddha, sering. Untuk apa? Untuk kebaikan Anda sendiri, bukan untuk saya. Dan saya menegur hanya sekali, tidak pernah 2 kali. Kalau Anda tanya kepada para biku lainnya, saya hanya pernah negur sekali, tidak bakal 2 kali. Kenapa? Sekali sudah saya tegur, masih tidak bisa, ya sudah. Itu bukan urusan saya lagi. Begitu. Jadi kalau saya sudah tegur Anda sekali, masih seperti itu, ya sudah. Saya akan diam. Kalau Anda ditegur, terima kasih, jangan marah. Iya. Kenapa? Kalau Anda ditegur, berarti orang itu peduli dengan Anda. Kalau Sami sudah nggak peduli dengan Anda, semua akan diam kok. Anda mau jungkir balik, mau muter-muter, urusan Anda masing-masing. Ketika Anda ditegur, terima kasih. Berarti masih ada orang peduli dengan diri Anda. Jadi itu jawabannya ya. Kebajikan itu semua harus dilakukan. Bukan pilih-pilih. Karena untuk urusan spiritual, pengembangan batin, semua harus dilakukan. Setahap demi setahap. Kalau Anda pernah baca sutta, nama Rata Winita Sutta, ada 7 hal yang harus dikembangkan di situ. Kalau Anda pernah baca Sata Bojjhanga Sutta, ada 7 hal yang harus dibangkitkan di situ. Begitu. Bante, saya biasa dipanggil Peter. Mau tanya dulu Bante, boleh bertanya di luar topik malam ini enggak Bante? Silakan. Ya. Terima kasih Bante. Ini sebenarnya bukan pertanyaan saya, pertanyaan senior saya. Ya, namanya juga hampir-hampir sama lah Bante. Pertanyaannya Bante, saya mohon maaf Bante kalau ini menyinggung Bante sebelumnya. Seorang Bante kan menjalankan 227 sila Bante. Sedangkan seorang bikuni, dia jalankan 311 sila. Kenapa seorang bikuni itu harus hormat kepada Bante? Sedangkan silanya kan dia jalankan lebih banyak Bante. Terima kasih Bante. Yang pertama begini. Untuk bikuni, dia bisa ditabiskan menjadi bikuni bukan karena silanya, tapi karena ada prosedurnya. Prosedur menjadi bikuni itu, dia harus ditabiskan 2 kali. Dalam sangga bikuni dan sangga biku. Ini secara mutlak. Begitu. Artinya apa? Dia ditabiskan oleh sangga biku. Paham di sini? Artinya, kalau ada sangga biku yang menabiskan, berarti sangga biku ini adalah sebagai otoritas diri Anda di sana. Sebagai sesepuh Anda. Itu yang pertama. Kedua, para bikuni mempunyai nama disebut dengan Atta Garuka Dhamma. 8 aturan bagi para bikuni yang sudah disepakati oleh Guru Agung Buddha waktu itu dengan Mahapajapati Gotami. Nah, Atta Garuka Dhamma itu salah satunya adalah ketika bertemu dengan seorang samanera, seorang bikuni juga wajib memberi hormat kepada samanera itu. Itu wajib. Itu adalah aturan Sang Buddha. Kenapa dibuat seperti itu? Saya tidak tahu. Karena kita tidak bisa menanyakan alasannya bagaimana. Tapi, Ibu Bapak sekalian, kalau Anda punya keyakinan kepada Guru Agung Buddha, apa yang disampaikan itu harusnya tidak pernah dilawan. Begitu. Yang ada harusnya dibuktikan, bukan dilawan. Dhamma itu menuntun kita untuk membuktikan. Bukan hanya sekedar dipercaya membabi buta. Udah babi buta lagi. Itu bahaya.
Tahu ya babi buta ya? Belum pernah Bante. Ya, babi buta itu artinya itu istilah dua hal. Satu gelap dan dua bodoh. Anda tahu istilah tentang orang jatuh ketimpa tangga? Tahu ya? Ya, itu artinya Anda mendapatkan 2 kali kesialan. Nah, jika Anda sebutkan dengan membabi buta, artinya Anda sudah tidak lagi bisa membedakan mana baik mana yang tidak baik. Dan sudah tipis harapannya untuk bisa melihat mana baik mana tidak baik. Satu bodoh, kedua sudah gelap. Nah, Dhamma menuntut kita untuk tidak percaya membabi buta, tapi untuk bisa membuktikan. Atta Garuka Dhamma itu ada salah satu cara bagaimana seorang bhikkhuni itu untuk melatih batin. Seperti itu. Loh Bante, tapi kan itu ada kata-kata itu dibuat oleh para bhikkhu, bukan oleh Sang Buddha. Bagaimana Bante seperti itu? Ibu, Bapak sekalian, jika Anda berspekulasi, tidak akan pernah ada habisnya. Saya sering mengatakan kepada para atas lani lebih baik. Mengapa? Mereka tidak menaikkan ego. Gitu. Di Indonesia dan di Thailand, diberi kesempatan kepada para wanita untuk menjalani hidup sebagai babacita. Jika dia menerima apa yang sudah ada, maka itu berarti dia sudah mengurangi egonya. Kita jadi bhikkhu itu bukan cari status, tidak. Kita jadi bhikkhu itu untuk menghancurkan pengotor batin, bukan untuk status. Kalau dalam ajaran Sang Buddha sudah tidak bisa jadi bhikkhu, hanya samanera, misalkan seperti itu, maka kita juga akan terima-terima saja, tidak bikin yang aneh-aneh lagi. Kalau seorang bhikkhuni dia menjalani 311 aturan dengan baik, maka dia mau jadi bhikkhuni atau tidak, ya nggak ada masalah. Karena semua aturan itu digunakan untuk menghancurkan kotoran batin. Bhikkhu punya prajika itu ada 4. Tahu nggak 4 itu? Nggak tahu? Nah, bhikkhu kalau menganggap mahal ini, maka dia mati. 1, berhubungan seksual. 2, mencuri. 3, membunuh manusia. 4, bohong kalau dia sudah sati ataupun suci. Jika dia menganggap 4 ini, maka mati. Bhikkhu itu ada 7. Prajika ada 7. Kenapa? Karena di waktunya itu ada masalah seperti itu. Salah satunya adalah membela temannya yang sudah parajika. Membela temannya yang sudah parajika. Jadi ada kasus, ada seorang bhikkhuni yang hubungan seksual, kan dia sudah parajika tuh bhikkhuninya. Temannya ini nggak tega, temannya hilang. Maka dia berbohong bahwa dia membela temannya ini supaya temannya tidak pulang. Temannya parajika itu. Kenapa? Aturan winaya itu dibuat untuk menghancurkan kotoran batin. Berarti aturan 311 itu untuk menghancurkan pengotor batin. Kenapa para bhikkhuni itu mendapatkan 2 kali penabisan untuk menghancurkan pengotor batin juga? Enggak lebih dari itu. Ajaran Sang Buddha semua punya satu tujuan, yaitu untuk hilangnya tanha. Begitu. Intinya, semua dilakukan adalah untuk menghancurkan pengotor batin. Apa yang sudah ada, itu dilakukan. Yang ada jangan dihilangkan, yang tidak ada jangan dimunculkan. Paham di sini? Ya, itu jawabannya. Terima kasih Bante. Selamat malam teman-teman semua. Namo Buddhaya Bante. Bante kan di hari Katina kan kita semua umat kan melakukan pindah patah kan. Sebentar. Ya. Anda mau tanya di topik yang sama atau topik yang berbeda? Topik yang lain. Anda seizin dulu sama saya. Oh ya, boleh minta izin Bante? Boleh. Boleh. Ya wes. Bante, hari yang tukang apakah Katina kan kita sedang melakukan pindah patah. Jadi yang ingin saya pertanyakan, apakah fungsinya kita melakukan pada Bante itu? Coba saya rapikan pertanyaan Anda. Di saat hari Katina ada sesi pendapat. Duduk aja. Ya. Di saat hari Katina ada kegiatan wihara, adanya pindah patah.
Nah, apa fungsi Pindapata Bante? Satu, kasih makan Bante. Itu pertama. Kedua, Anda berbuat baik kepada Sangga. Kenapa kok hari Katina itu banyak wihara mengadakan kegiatan pindacara? Saya pun tidak tahu sebetulnya. Tapi saya berasumsi sendiri bahwa kan Sangga Dana itu kan memberi tentang 4 hal. Ya kan? Tentang makanan, jubah, obat-obatan, dan tempat tinggal. Keempat ini. Berarti salah satu yang diambil dari sini adalah tentang memberi makan kepada Sangga di hari Katina itu. Apakah pindacara, sebenarnya itu istilah yang benar adalah pindacara, bukan Pindapata. Pindacara. Pindacara adalah kegiatan Pindapata. Pindapata adalah hasilnya itu. Nah, ketika kita pindacara, apakah hanya hari Katina atau bisa hari-hari biasa? Ketika Anda punya kesempatan, Anda bisa berbuat baik itu. Jangka waktunya bagaimana Bante? Ya, ketika Anda punya kesempatan. Kalau saya berkata sehari-hari, ini agak gawat. Karena saya pernah ngomong begini, Anda bisa berbuat baik dan namakan sehari-hari. Umumnya ngomong, Bante, di wihara ini jarang ada Bante. Kalau Bante katakan bisa sehari-hari, di sini tiap hari nggak ada Bante. Oleh karena itu saya minta Bante tinggal di sini ya. Agar saya bisa berbuat baik sehari-harinya. Itu gawat. Masa katakan, Anda berbuat baik ketika Anda punya kesempatan. Artinya ada si intensi pemberi, juga ada si penerima. Jika dua hal ini ada, dan Anda bisa menggunakan waktu di saat itu, Anda sudah mendapatkan namanya Atasama Panidi dan Pube Katanyut. Ya, artinya Anda juga berbuat baik. Di situ Anda menggunakan waktu yang baik juga. Apa yang saya sampaikan tadi, 4 itu, semua ada di dalam Manggala Sutta. Manggala Sutta itu muncul dari adanya para Bhawa Sutta. Para Bhawa Sutta itu adalah tentang kehancuran. Kalau orang sudah tahu tentang bahaya, maka dia akan berbuat yang baik. Betul? Nah, berbuat yang baik ini ada dalam Manggala Sutta. Yaitu Patiru Padesava Soca Pupeca Kata Punyata atas sama Panidica Eta Manggala Muntamang. Loh, Bante, di mana temannya itu? Nah, teman-teman baik itu ada dalam bait yang pertama. Asewana Cak Balanang, Panditanan Cak Sewana. Anda bergaul dengan orang bijak, tidak bergaul dengan orang tidak bijak. Itu bagian dari roda juga. Jadi, apakah berbuat baik di hari Katina itu berbeda dengan yang lain? Tidak. Semua sama. Tergantung intensi Anda bagaimana. Kalau intensi Anda kuat, didasari oleh keyakinan juga, dan pengertian yang baik, dan Anda berbuat baik itu dengan rasa bahagia, tidak ada rasa penyesalan, itu akan menjadi perbuatan baik yang besar juga. Ketika Anda berbuat baik dengan tujuan untuk menghancurkan kotoran batin, itu juga ada salah satu perbuatan baik yang besar juga. Namanya dana parami. Begitu. Namo Buddhaya Bante. Saya mau bertanya Bante. Seperti halnya yang disampaikan oleh Bante, 4 hal untuk mencapai kesuksesan. Termasuk mengarahkan ke arah yang benar dan melakukan kebajikan. Pertanyaan Bante, ada umat atau saya sendiri, seperti perumpamaan Bante ada umat yang ke wihara senangnya soto yang enak tadi. Begitu pula seperti saya Bante, wah daripada di rumah bosan, suntuk, gitu. Kemudian bisa saja di wihara tadinya cuma tongkrong-tongkrong Bante. Tapi lama-lama melihat para umat kedah masalah mendengar dhamma, kemudian lama-lama ikut dan mengerti apakah itu termasuk menuntut diri ke arah yang benar, dan apakah itu bisa dikatakan melakukan kebajikan sesuai dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha. Terima kasih. Namo Buddhaya. Memang untuk mengenal dhamma itu punya banyak cara.
Diawali dengan tadi itu Anda bosan. Contoh ya Anda ya, contoh. Anda bosan, kemudian suntuk di rumah ke wihara. Di wihara melihat orang kena masalah, itu tidak otomatis membawa orang itu ikut kena masalah. Tidak. Praktek lapangannya banyak yang tidak juga. Itu pertama. Kedua, ketika dia datang ke wihara, kemudian melihat para umat yang sudah masalah, ikut puja bakti, merasakan, oh ada ketenangan, ada khusyuk di sana. Dan dia tertarik untuk tahu di situ. Disinilah dia punya intensi yang baik, punya niat yang baik, ingin mengetahui apa yang dilakukan hal itu. Kenapa hal itu bisa membuat menjadi nyaman bagi dirinya. Kemudian ketika dengar dhamma di sana, dia ngantuk. Karena dia bosan, dia main HP. Kayak tadi itu. Main HP. Di situ sebenarnya dia sedang berbuat buruk, bukan berbuat baik. Artinya apa? Artinya ketika seseorang berbuat baik itu, dia harus bisa mengkategorikan dirinya bermanfaat atau tidak. Orang ke wihara itu ada dua macam. Ada yang datang dengan keyakinan, ada yang datang tidak dengan keyakinan. Yang datang dengan keyakinan bisa dibagi menjadi dua lagi. Dia datang dengan keyakinan ingin mendengarkan dhamma, dan juga ada datang tidak mendengarkan dhamma. Yang datang mendengarkan dhamma bisa dibagi menjadi dua lagi. Dia mau merenungkan, mau mengingat dhamma yang disampaikan, dan juga dia masa bodoh. Ketika ada orang yang merenungkan dhamma, bisa dibagi menjadi dua lagi. Dia mau praktek atau tidak. Artinya, semakin lama semakin menyudut. Jika Anda bisa seperti ini, yang tadi dari awal datang dengan keyakinan, kemudian sampai praktekkan dhamma, itulah menuntun diri ke area bermanfaat. Jika Anda ketika datang dengan keyakinan, kemudian belok-belok, itu berarti tidak punya atas sama panditi. Itu hanya ikut-ikutan saja. Saya harus menyampaikan ini apa adanya. Karena hal ini banyak yang dilakukan oleh umat Buddha juga. Ketika Anda datang, Anda harus lihat bahwa waktu saya ini semakin berkurang, bukan semakin bertambah. Kalau saat saya masih badannya sehat, masih bisa dengarkan dhamma dengan baik, itu dilakukan. Ketika Anda dengarkan dhamma, direnungkan dan diingat. Direnungkan dan diingat. Agar apa? Agar bisa dilakukan. Kenapa banyak umat Buddha itu yang terkadang suka ngeluh kepada para biku, ngeluh tentang kehidupan sendirinya itu? Karena mereka lupa dengan apa yang sudah disampaikan oleh para biku itu. Memang generasi itu kan datang dan silih berganti ya. Anda yang sekarang sudah laule, kan dulu sudah pernah dengan dhamma ya. Dan juga yang muda-muda, mereka datang, mereka mungkin belum pernah dengan dhamma itu. Anda sudah laule, sudah sepuh sekarang ini, mungkin Anda lupa dengan yang sudah pernah dengarkan saat yang dulu-dulu itu. Ketika Anda ingat dengan dhamma, maka masalah itu sedikit demi sedikit bisa teruraikan. Sedikit demi sedikit, tidak semuanya. Sedikit demi sedikit. Minimal Anda tidak lagi mengeluarkan hal-hal buruk dalam diri Anda. Karena kalau Anda marah, kalau Anda sedang susah, satu pikirannya, suka marah. Begitu kok. Ketika Anda nggak suka, satu pikirannya, pasti ingin marah, kesel. Nah, jika bawaan kita kesel dan marah, itu diulang terus berulang-ulang kali, akan menjadi habit yang baru, akan menjadi kebiasaan yang baru. Ketika Anda bisa 4 tadi, maka Anda sebenarnya sedang membentuk habit yang baru bagi diri Anda. Jadi apakah yang saya sampaikan di awal itu, yang Anda tanyakan tadi, apakah bisa Bante? Tergantung nextnya bagaimana. Kalau hanya satu persatu, tidak ada kepastian. Harus dilihat seluruh rangkaian bagaimana. Begitu.
orang seringkali mengatakan kalau belajar Dhamma itu, kalau Anda ingin mengenal Dhamma, harus dimulai dari puja bakti. Begitu kan? Tapi ada loh banyak orang itu juga ketika dia mengenal Dhamma, itu bukan dari puja bakti, tapi dari paduan suara. Ada seperti itu. Dari paduan suara. Kenapa? Ketika dia menyanyi lagu Buddhis itu, dia merenungkan apa yang dinyanyikan itu kena untuk dirinya. Begitu. Ini kejadian sungguhan terjadi. Salah satu orang yang sampai saat ini dia sudah berkeluarga, dia punya keyakinan yang kuat. Awal dia kenal Dhamma dari lagu, yaitu lagu Hadirkan Cinta. Tahu lagu itu ya? Tahu lagu itu? Bagus. Besokmu sudah sepuh kok begitu. Karena yang tahu lagu ini hanya orang-orang zaman dulu soalnya. Zaman sekarang nggak tahu kok lagu itu lagu apa. Iya. Kebetulan saya sebagai wakil ketua umum pendidikan 50 tahun STI, Pandai Atadiro sebagai ketuanya, saya wakilnya. Saya survei tentang paduan suara itu. Tahu nggak lagu Hadirkan Cinta? Itu karya siapa ya Bande? Kok baru dengar sekarang? Anda seperti itu juga ada. Apakah salah? Tidak juga. Begitu. Oke, Anda sudah paham? Jelas atau belas ini? Paham? Paham ya, oke, bagus. Nama budaya Bante. Saya ingin bertanya, menurut Bante, apakah papaja dan atasila itu wajib? Dan apakah boleh dilakukan lebih dari satu kali? Dan apakah itu tidak masalah? Selain itu, apa manfaat dan tujuan? Apakah jelas, Bante? Oke. Terima kasih, Bante Nama Budaya. Dia tanya dengan sungguh hati loh. Kan soalnya kan agak nyambung. Dia tanya, dia tak khawatir saya nggak nyambung soalnya. Maka dia jawab, jelas Bante, jelas, bagus. Ya, Ibu, Bapak sekalian, ada 3 pertanyaan di situ. Yang pertama adalah, apakah umat Buddha wajib untuk papaja samanera atau atasilani? Bagi saya tidak ada kepastian di situ. Kenapa? Yang jadi samanera atau atasilani itu harus datang dari hatinya sendiri. Kalau saya katakan wajib, berarti dia nggak ada hati, dia masa terpaksa ikut papaja itu. Ketika orang terpaksa ikut papaja, jadinya kacau nanti. Itu sering saya lihat. Nah, ada juga orang tanya, Bante, kalau di Thailand, itu kan para pria wajib jadi biku, atau pernah jadi biku. Kalau di sini, gitu kan bagaimana Bante? Sedang bahaya. Loh, kok bahaya Bante? Kan bagus. Kalau semua jadi biku, bahaya. Kenapa? Enggak ada yang ngasih makan soalnya. Bahaya. Apakah wajib Bante? Tidak. Ikut pabaja itu merupakan datang dari hatinya sendiri. Kalau Anda belum ada hati, belum ada kecocokan untuk ikut pabaja, ya tunggu sampai ada. Itu. Saya tidak pernah memaksakan. Memang waktu pabaja samanera, bagiannya remaja, anak-anak kecil itu, terkadang mereka dipaksa oleh orang tua dengan iming-iming. Apakah baik Bante? Ada baik, ada buruknya. Ada baiknya dia mengenal biku seperti apa. Dia mengenal kehidupan pabajitan bagaimana dia tahu. Tapi intensinya itu tidak baik. Ada anak yang digitukan, tiap pagi meditasi jam 4 pagi, pikirannya adalah mau pulang. Kenapa? Karena di rumah asik main game soalnya. Dia tuh diiming-imingi oleh orang tuanya, kalau ke pabaja samanera itu, nanti pulang dikasih HP yang bagus untuk main game.
Itu menjadi intensinya dia. Selama 10 hari itu, pikirnya saya kebencian terus. Aku nggak suka ini, aku nggak suka seperti ini. Bahaya kalau seperti itu. Kenapa? Pakai jubah, latihan seperti itu, mengembangkan yang buruk-buruk, kamal buruknya berkali-kali lipat. Kamal buruknya berkali-kali lipat. Karena itu jangan pernah main-main. Di Pabajita itu, datangnya dari hati sendiri. Kalau orang tua mendorong anaknya, bukan dorong ya, dengan jatuh nanti. Mensupport anaknya, memberikan wawasan kepada anaknya. Kamu kalau ikut samanera itu, banyak seperti ini, dan ini. Alangkah baiknya, kamu pernah dulu. Kalau kamu sudah pernah di samanera kan, ini bagus untuk latihan diri kamu sendiri. Kalau kamu nunggu kayak papa, udah tua, ada mama, susah nanti. Kenapa? Butuh izin soalnya. Kalau kamu sudah kayak papa, mikirin anaknya. Kalau papanya ikut Pabaja, Anda mau makan apa? Kan begitu. Kalau masih kerja ikut orang, juga sudah ada izin dari kantor untuk bisa ikut Pabaja. Ikut Pabaja 2 minggu, kerja dapat izin dari kantor, luar biasa. Luar biasa. Artinya apa? Berarti Anda punya kepercayaan yang kuat dari atasan. Kalau orang, ada orang begini soalnya, oh Bante, dia mau ikut Pabaja Bante, saya kasih Bante izin. Habis itu, gak usah balik lagi. Sengaja dia begitu. Ada, itu ada. Ya itu pertama ya, tadi. Yang kedua, manfaat melakukan kegiatan Pabaja. Apa Bante? 1, Anda mengenal Dharma. Kedua, Anda bisa mempraktikkan Dhamma lebih intens daripada diri Anda sehari-harinya. Anak muda, sehari-harinya saya yakin tidak meditasi. Saya sangat yakin. Anda semua sehari-hari, saya pun yakin juga. Tidak semua setiap hari meditasi. Betul? Oke, jujur bagus. Tapi kalau Anda ikut Pabaja Samanera, Anda bisa sehari-hari itu meditasi. Kenapa? Meditasi itu melihat dirinya sendiri. Ketika Anda bisa melihat diri Anda sendiri, maka ketika Anda dalam kehidupan sehari-hari itu ada masalah, ada kemungkinan Anda punya pengalaman sebagai sama atau sebagai Atasrani, itu bisa Anda lakukan sehari-harinya. Sebagai contoh, ada seorang yang sudah sepuh, punya anak. Dia ikut Pabaja Samanera di Wiramendut waktu itu. Orang ini karakternya adalah pemarah. Dan rokoknya itu kuat juga. Orang ini selesai Pabaja. Dia sangat berterima kasih kepada kami. Kenapa? Di saat ketika dia jadi Samanera, hatinya itu banyak gejolak. Dan di situ dia banyak memperbaiki dirinya selama 2 minggu. Ternyata dia ketika lihat anaknya sedang nunggu mau kasih pendapatan, dia nangis. Lihat anaknya itu. Ternyata anaknya bisa rajin berbuat baik. Dia sendiri sangat jarang. Dia sendiri terkadang berkomentar, ngapain pagi-pagi ke wihara kena makan? Begitu. Tapi ketika dia sendiri, dilihat anaknya, dia menjadi malu. Di situ dia hatinya tergoncang. Maka dia nangis juga. Kedua, karena orang ini cerita sama saya, kenapa dia sampai nangis. Kedua, sehari-harinya dia agak galak dengan anaknya. Bisa dikatakan kasar dengan anaknya. Ketika lihat anaknya berbuat baik, dia sangat tersentuh dan dia menangis. Ketika selesai Pabaja, dia lihat kita apa yang dilakukan sehari-harinya banyak yang buruk. Disitulah dia banyak berubah. Dan dia bahagia. 3 bulan setelah Pabaja itu, dia meninggal dunia. Oh ini serem ya. Ke Pabaja, 3 bulan meninggal. Serem ya kalau begitu ya? Tidak. Istrinya datang kepada kami dan mengatakan, Bante, terima kasih
ayah sudah pernah diterima sebagai Samanera. Ayah selesai latihan itu berbeda sekali. Sehari-harinya ayah itu banyak perubahan. Yang dulunya kasar, sekarang tidak kasar. Yang dulunya pemarah, sekarang dia mulai agak sabar. Yang dulunya dia perokok berat, dia buang itu semua. Karena dia tahu ketika dia banyak merokok di rumah, itu banyak menyakiti istri dan anaknya dia. Banyak perbuatan baik yang dia lakukan. Dan dia tidak menyesal dan dia bahagia. Itu salah satu manfaat ikut Babaja. Merubah diri dari buruk menjadi yang baik. Begitu. Yang ketiga, dia mau tanya apa ya? Saya lupa. Oke, saya udah hafal. Sudah ingat saya. Apakah boleh lakukan berkali-kali atau hanya sekali gitu ya? Oke. Jawabannya boleh berkali-kali. Tidak ada suatu kepastian harus berapa kali. Demikian juga dengan jadi biku. Jadi biku bisa berkali-kali. Iya, betul. Tapi jadi biku, ketika jadi bante, aneh-aneh, apabila jika dilakukan, bye-bye. Sampai mati, tidak bisa jadi bante lagi. Tidak bisa. Nunggu lahir kembali akan datang. Kok seperti itu bante? Karena para jika biku itu dikategorikan seperti ini. Seperti batu yang terbelah. Batu yang terbelah tidak bisa disatukan lagi dengan sempurna. Loh kan bante sekarang bisa, ada lem batu. Iya, tapi dalamnya tetap akan rusak. Tidak bisa sempurna lagi. Seperti ranting daun yang hijau jadi kuning dan dia putus. Tidak bisa sambung lagi. Tidak bisa. Seperti orang yang terpotong kepalanya. Pasang lagi, tidak bisa hidup lagi. Artinya, dia ketika sudah parajika, mau hidup sebagai bante tidak ada gunanya. Maka sebaiknya dia harus pulang. Loh, bante kan ada bante. Kisah di mana ada orang jadi biku, dia bolak-balik pulang. Jadi biku pulang, jadi biku pulang, nggak begitu. Sampai 8 kali bante. Sampai 7 kali. Bagaimana bante? Kan itu boleh. Masalahnya yang ke-8 dia jadi arahat soalnya. Maka dia sudah nggak pulang lagi. Begitu. Apa asumsinya 7 kali lagi bante? Tidak. Kalau saya jadi upajaya, saya punya murid, lepas jubah, terus lagi, bante mau jadi lagi, saya tolak dia. Begitu. Jadi nggak boleh 7 kali kan? 2 kali pun sudah nggak ada lagi. Kenapa? Bagi saya pribadi, jadi Babaja itu, Samanera, jadi biku, bukan Samanera, hanya jadi biku, itu adalah sekali seumur hidup. Jika Anda sudah gagal di situ, saya yakin kedua juga akan seperti itu. Begitu, itu saya pribadi. Maka tidak ada mau sama saya. Tidak ada yang mau. Begitu. Nah, kalau sama bagaimana bante? Bisa berkali-kali. Tapi saya pun akan lihat ketika dia sebagai Samanera ataupun sebagai atas lani, selama latihan, ngapain saja. Kalau dia Samanera, seharinya hanya ngobrol, tidur, makan, males, apa gunanya? Nggak usah aja kalau begitu. Kan begitu. Kita mengevaluasi apa yang dilakukan selama latihan itu. Kalau dia latihannya aneh-aneh, ada kemungkinan besar itu akan dia ulang di kemudian hari. Loh bante, kalau gitu nggak ada maaf bante. Ada. Asalkan dia bisa buktikan dirinya tidak akan seperti itu lagi. Begitu. Ya itu jawabannya ya. Baik. Ada keinginan untuk ikut latihan? Oh, ada? Tidak ada. Kok Anda tanya kalau begitu? Ya, silakan. Ada lagi? Namo Buddhaya Bante. Pertanyaan saya kembali lagi ke topik kesuksesan Bante. Jadi gini Bante, sukses
pertanyaan finansial Bante. Pertanyaannya Bante, orang-orang yang sangat sukses Bante, apakah mereka didukung oleh karma kelahiran masa lampau Bante, sehingga bisa sangat sukses Bante? Sekian pertanyaannya Bante. Apakah orang yang sangat sukses itu, menjadi sukses itu, apakah salah satunya didukung oleh karma lampaunya? Jawabannya iya. Tapi jangan lupa juga yang saat ini. Karena saat ini yang dilakukan itu juga akan menjadi penentu di masa akan datang. Karena masa lampau adalah salah satu karma lampau adalah salah satu pendukungnya. Tapi tidak satu-satunya sebagai pendukung. Saat ini juga menjadi hal yang sangat penting juga. Apa yang dilakukan saat ini itu juga ada sangat penting. Memang ibu bapak sekalian, karma lampau itu pengaruhnya besar. Tidak sedikit, besar. Kalau Anda bayangkan diri Anda bisa hadir di sini, Anda bisa hidup sampai saat ini, dan Anda punya kondisi yang baik sampai saat ini, berarti Anda sudah punya karma lampau yang besar juga. Anda bisa bertemu dengan Dhamma, Anda bisa belajar Dhamma, Anda bisa praktek Dhamma, Anda punya karma baik yang besar juga. Guru Agung Buddha menyampaikan bahwa lahir sebagai manusia itu sangat susah. Bertemu dengan Dhamma sangat susah. Lahirnya Buddha juga susah. Kalau saat Anda bisa lahir sebagai manusia yang baik, Anda bisa mengenal Dhamma Sang Buddha, maka Anda sudah punya kebajikan yang besar juga. Nah, Bante, orang sukses itu bagaimana Bante? Kan juga banyak orang sukses itu tidak mengenal Dhamma. Iya, itu ada karma baiknya dia juga. Tapi Anda semua juga hoki, karena Anda bisa bertemu dengan Dhamma. Syukur-syukur dari Anda juga ada setiap harinya praktek Dhamma juga. Berarti Anda sudah punya hoki yang sangat besar. Kenapa? Banyak ibu bapak sekalian, orang yang sukses itu, setelah dia sukses, juga banyak yang berbuat buruk. Sebagai contoh, saya baca Quran kemarin, saya bukan kemarin tapi agak yang lampau juga, ada seorang pengusaha di Kalimantan, usaha batu bara. Kalau Anda kenal dia sudah punya banyak properti yang bagus-bagus. Bisa dibilang, wah dia sangat top lah di sana. Tapi dalam sehari dirinya hancur. Kenapa? Karena dia main judi. Karma baiknya bagus. Tapi di hari itu, dia menggunakan banyak uang itu, sengaja berbuat buruk untuk berjudi. Sebagai hasilnya, dia ditangkap oleh KPK dan masuk penjara. Dia sukses. Tapi apa yang dilakukan sekarang itu menjadi buruk. Semua bermula dari mana? Dari nafsu keinginannya dia. Kalau Anda sudah hoki, pesan saya, tidak usah aneh-aneh. Anda sekarang makan sudah cukup berlebih. Anda kalau tubuhnya fit kayak saya, gemoy begini, Anda sudah seperti itu, nah baguslah. Anda sampai saat ini juga masih sehat, kurang nggak ada masalah, hoki juga. Anda bisa dengan Dhamma saat Anda mau, Anda juga hoki. Nggak usah aneh-aneh. Begitu. Oke, cukup? Cukup ya? Iya, ini tanya dia. Yang tanya tadi lo gimana? Cukup tidak? Cukup? Jelas? Oke, baik. Bante, saya Amel mau tanya. Dalam agama Buddha, kan misalkan gini, kita nih melakukan segala cara agar keinginan kita tuh tercapai. Dan kita meniatkan bahwa semoga dengan aku melakukan ini nih tercapai gitu nah Bante. Karena segala sesuatu tuh udah kita
support lah dari segala sisi, entah itu waktu, uang, segala macam. Nah, bagaimana biar niat kita nih, yang kita lakukan sekarang nih, mendorong agar ini nih tercapai, Bante. Itu nah, Bante. Gimana ya caranya? Enggak sih? Ini mau tanya apa sih sebenarnya? Gini nah, Bante. Kan saya ini masalah saya nih gitu ya. Saya nih beradi tanah gitu nah. Ada sesuatu problem. Segala macam udah kita upayakan agar ini nih berhasil, Bante gitu nah. Mau itu waktu, duit, semua tuh sudah habis-habisan. Nah, jadi saya punya niat, semoga dengan saya seperti ini, melakukan inilah gitu, ya, kayak atas sila atau apa gitu, semoga bisa menunjang ini nih berhasil, Bante. Nah gitu, maksudnya kita tuh harus semaksimal apa agar ini nih berhasil, karena sudah segala upaya tuh dikeluarkan gitu nah, Bante. Bukan nafsu nih, Bante, bukan, maksudnya memang ini harus terjadi gitu nah, Bante, dan harus gitu. Jadi supaya niat yang kita yang sudah kita lakukan ini menunjang semaksimal mungkin agar ini terjadi gitu nah, Bante. Kayak mana, Bante? Makasih, Bante. Ya, baik. Pertanyaan yang saya tangkap ada seperti ini. Saya sudah berbuat segala macam hal, bagaimana agar keinginan saya tercapai? Begitu kan ya? Baik. Ibu, Bapak sekalian, kita dalam berbuat baik juga perlu lihat evaluasi ke diri sendiri. Apa yang saya lakukan itu sudah berguna atau belum? Apakah sudah dilakukan dengan benar atau belum? Terkadang orang berbuat baik itu ada pikiran yang tidak benarnya. Contoh, waktu Sanggadana Katina, biasanya umat Buddha itu kan bawa persembahan untuk Bhikkhu Sangga. Terkadang di sebuah wihara itu ada bante yang dia favoritkan. Contoh bante A. Bukan bante ATM itu, bukan. Bukan bante A lah. Juga bukan bante Atatiro, juga bukan. Gantilah bante set ya, itu paling aman bante set. Tidak ada. Bante set, bante set. Terkadang ketika Sanggadana Katina, ada orang berpikir seperti ini. Aku nabung 3 bulan. Sekarang aku sudah ambil jubah, beli jubah untuk bante. Tapi aku mau kasih buat bante set ini. Ketika dia berbaris, sudah baris di depan itu, dan setelah mustahab, dia akan mencobakan bahagia. Aku udah 3 bulan buat bante set, aku udah 3 bulan buat bante set, begitu. Sampai di depan itu, tinggal 1 orang lagi, aku bisa ke bante set. Mau ngasih nih buat bante set itu. Sampai di situ, tiba-tiba panitia manggil, sini. Aku mau ke sini, sini. Enggak, bante manggil, sini. Itu dia senang bisa jadi dongkol loh. Iya kan? Nah, berarti dia pengalaman kok begitu. Itu bisa dongkol. Yang tadinya mau kasihnya baik-baik, bante silakan, sekarang silakan. Begitu. Bisa seperti itu juga. Kenapa? Dia berbuat baik tidak didasari dengan kebenaran juga. Tidak didasari oleh pengertian benar juga. Karena itu kita perlu evaluasi ke diri kita. Apa yang saya lakukan baik-baik itu sudah sesuai atau belum? Dasarnya apa? Kalau dasarnya karena ada kotoran batin, agak susah itu. Contoh apa? Ya tadi itu, namanya ruci. Ruci itu artinya kesukaan, fans. Kalau dia berbuat baik karena fans, agak susah. Berarti dia pilih-pilih kalau begitu. Sedangkan Bapak Sanggadana Katina, dia dana untuk kumpulan sangga, untuk komunitas sangga, bukan untuk pribadi bante itu. Kalau itu dilakukan, dia berbuat amal baik, iya.
Tapi ada sisi negatifnya di sana. Oleh karena itu, ketika Anda berbuat baik, lihat diri Anda. Ada tidak hal buruk dalam usaha itu? Ada tidak kebencian? Ada tidak kekesalan? Ada tidak nafsu keinginan yang tertentu? Ada enggak ego yang muncul di sana? Kalau itu ada, singkirkan hal itu dulu. Seperti halnya kain putih. Kalau kain putih Anda bersih, Anda celupkan ke warna, dia jadi warnanya. Kan begitu kan? Kalau Anda punya kain putih, bersih itu, kemudian Anda celupkan ke warna, misalnya warna hijau, biru, Anda angkat, dia sempurna. Betul? Tapi kalau kain putihnya pucat dari awal, sudah kotor, Anda celupkan, nggak sempurna itu. Itu disebut dengan perbuatan baik tidak sempurna, karena ada kotorannya di situ. Satu, evaluasi diri kita. Ada tidak, kalau kita berbuat baik itu, ada tidak kotoran batin? Kalau tidak ada, sekarang yang kedua, everything needs time. Apapun itu, semua ada waktunya. Kita sudah berusaha semaksimal apapun, terkadang itu butuh waktu untuk ada jalan keluarnya. Jadi Bante juga butuh waktu. Saya butuh izin dari orang tua untuk 6 tahun. 6 tahun. Tidak gampang. Saya sudah berbuat banyak hal, tidak goal juga. Tapi di tahun ke-6, simple. Saya hanya ngomong simple saja. Saya cerita sedikit tentang diri saya. Ketika di tahun ke-6, saya minta izin, juga ditolak. Waktu itu, saya mengatakan kepada ibu saya, izin, nggak ada izin, saya tetap pergi. Ikut Pak Baja waktu itu. Ini contoh buruk, jangan ditiru. Ada izin atau nggak ada izin, saya tetap pergi. Pas saya sudah tahu, dari awal, saya sudah ada izin dari ayah saya. Karena saya sangat simpel kok. Kalau anak ini ikut Pak Baja, nggak happy, pasti pulang kok. Selesai. Kan begitu. Kalau dia ikut Pak Baja, nggak happy, pasti dia pulang kok. Santai aja begitu. Malah jadinya keterusan sampai sekarang ini. 6 tahun minta izin, sangat susah. Di tahun ke-6, dengan mudah dapat izin itu, saya berpikir, 6 tahun ternyata hanya begini saja. Saya kira ada klimaksnya. Ternyata simple. Ada izin, gak ada izin, saya tetap pergi. Ke ibu saya begitu. Ibu saya sudah kasih izin aja. Saya diizinkan kalau begitu. Kenapa? Kalau kamu udah happy kan masih pulang. Mau pergi kemana lagi kan? Ya sudah. Selesai begitu. 6 tahun saya lakukan itu juga saya agak mikir loh. Umur saya tidak muda. Umur saya sudah tua juga. Kalau sampai 6 tahun nggak dapat izin, saya mau bagaimana lagi? Apa yang saya lakukan? Begitu. Everything is time. Semua itu ada waktunya. Ada waktunya akan selesai juga. Tidak ada yang kekal. Semua masalah, semua kebahagiaan itu akan muncul dan padam. Anda butuh waktu. Sudah saya melakukan banyak hal Bante, tapi nggak bisa terwujud. Tunggu. Terkadang ada waktunya akan selesai dengan sendirinya, dan terkadang selesai itu tidak sesuai dengan yang kita mau. Begitu. Mau tanya lagi? Sudah dilakukan kan? Kan sudah dilakukan tadi, bertekad. Iya, tunggu waktunya. Itu yang kedua tadi. Tidak ada yang bisa menjamin 100%. Tidak ada. Boleh. Boleh. Tapi juga ada satu hal aneh ya, jangan ditiru juga. Ada loh. Iya, paham. Iya, ada salah satu contoh seorang pemuda begitu,
Dia tiap hari datang ke wihara dana makan. Nah, ketika dana makan, dia punya pikiran, semoga aku punya calon keterima. Itu ada. Semoga aku punya calon keterima. Artinya, dia sekali dana makan itu, dia ingat sama pasangannya ini. Karena dia dan pasangannya itu ditolak oleh orang tua. Lalu orang tua mengatakan bahwa, kamu coba pikir baik-baik. Untuk pikir baik-baik. Karena kamu kalau nikah itu, C-event itu tidak sekali loh. Tidak 2 kali. Hanya sekali aja. Maaf. Hanya sekali. Kamu susah senang sama dia juga loh. Kamu pikir baik-baik dulu. Dia menganggap orang tua menolak. Dan namakan tiap hari ke biku, dengan cuma satu. Semoga aku punya calon keterima. Enggak. Kenapa? Di tengah jalan dia putus. Dapat yang baru, diterima. Dan lebih bagus daripada yang dulu. Pilih yang mana kalau begitu? Pilih yang sekarang toh? Ya kan? Dapat yang baru, nikah, hasilnya lebih bagus daripada yang dulu ternyata. Setelah dia pikirkan baik-baik. Everything is time. Semua butuh waktunya. So, terkadang ada juga yang ini seperti itu. Dia sudah tunangan, kemudian mau lanjut, gagal. Tapi dia dapat yang baru, kemudian tunangan, sampai berhasil, sampai punya keluarga. Dia mengatakan, untung loh Bante saya sekarang ini. Untung. Kenapa? Saya baru tahu, yang dulu kita kayak gini. Dia baru tahu waktu itu. Ini contoh, bukan Anda. Contoh. Begitu ya. Satu, evaluasi. Kedua, Anda butuh waktu. Begitu? Cukup? Kalau cukup, gantian saya bertanya. Boleh ya saya bertanya ya? Sekali aja. Oke, baik. Pertanyaan saya sangat mudah. Anda dengan jawab saja. Sekarang sudah jam 9, ya. Mau jam 9. Sudah paham atau belum? Sudah, kalau sudah, tutup. Memberikan sertifikat kepada Bante Jayasilo, Tua Magabudi Romo Kaudi Andrew. Terus saya juga dapat loh